Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, protes terhadap maraknya peredaran miras tradisional jenis arak, di lingkungannya sejumlah warga di Banyuwangi menggelar aksi protes Kamis petang. Jumlah botol miras yang mereka beli secara swadaya langsung dibuang isinya tepat di depan toko penjual miras yang hingga saat ini masih beroperasi. Pemirsa menyamar sebagai pembeli, sejumlah warga yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemuda Kabat Bersatu berbondong-bondong mendatangi sebuah toko penjual miras jenis arak di Jalan Raya Desa Labanasem, Banyuwangi pada Kamis petang. Para pemuda ini membeli miras bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk dibuang tepat di depan toko penjual miras tersebut. Aksi ini sebagai bentuk protes warga lantaran kehadiran toko miras di lingkungannya sangat meresahkan. Kehadiran toko miras tradisional ini dirasa tidak memberikan dampak positif bagi warga. Malah sebaliknya, toko miras jenis arak ini malah memberi dampak buruk bagi warga sekitar, utamanya bagi kalangan pemuda usia pelajar. Terlebih lokasi toko miras jenis arak ini berdekatan dengan gedung sekolah maupun pondok pesantren. Setelah aksi membuang miras dilakukan, sejumlah warga langsung mendatangi Mapolsek Kabat. Sisa 9 botol berisi arak yang mereka beli langsung mereka serahkan kepada petugas kepolisian yang berjaga. Beberapa miras yang mereka serahkan kepada pihak kepolisian ini menjadi bukti bahwa toko bernama Banyu Urip ini masih secara bebas menjual miras jenis arak kepada siapa saja. Meski beberapa waktu yang lalu sudah pernah disegel oleh pihak Satpol PP Banyuwangi. Sekarang kita pembuktian bahwa saat ini toko Banyu Urip masih menjual minuman beralkohol, dan saya sampaikan dampaknya sama masyarakat, sama santri, sama warga desa Labanasem, khususnya Laban Sukadi yang terdampak terkait dengan minuman alkohol ini. Banyak santri anak-anak yang terdampak, yang minum minuman sampai mencuri. Ini bentuk aksi keprihatinan kita. Ini Forum Pemuda Kecamatan Kabat bersatu, semua elemen kumpul di sini, beda desa satu kecamatan. Kita terima kasih atas dukungan teman-teman bisa datang ke sini memberikan dukungan moral untuk penutupan segera. Kami mohon Pemkab Satpol PP segera menutup toko Banyu Urip khususnya dan umumnya di wilayah Kecamatan Kabat. Sangat merugikan sekali khususnya bagi generasi muda. Korbannya banyak sekali, khususnya anak-anak. Keterangan dari Pak Wo, banyak anak-anak yang minum minuman di daerah kuburan, pinggir kali, santri. Orang tuanya resah, terjadi pencurian, semua dampak dari minuman alkohol ini. Sudah melayangkan protes sejak November, tapi toko Banyu Urip masih menyangkal. Dan saya sampaikan lagi, aksi kemarin di Satpol PP tidak merupakan wakil dari warga Labanasem dan bukan warga Labanasem, itu semua di luar warga Labanasem. Ini tadi kurang lebih 15 menit yang lalu lah, jam 18.00 ya, atau jam 6 sore. Jadi Polsek Kabat kedatangan beberapa pemuda Kabat, ya lebih dari 10 orang. Ini tadi menyerahkan minuman keras jenis arak kayaknya. Nah, ini contohnya 9 botol aqua tanggung ini, botol air mineral tanggung ya, minuman jenis arak yang menurut dari perwakilan pemuda tadi dibeli dari toko miras di Dusun Laban Sukadi, Desa Labanasem. Jadi kita dari pihak Polsek Kabat ketika itu menerima dengan baik, lalu dengan maksud dari pemuda Kabat untuk menitipkan barang-barang ini apabila nanti suatu waktu dibutuhkan, jadi barang itu masih aman di Polsek Kabat.
Intinya polisi berterima kasih gitu ya? Oh, kita sangat berterima kasih sekali. Ini tadi atas kerjasama masyarakat bisa membantu tugas kepolisian, jadi barang bukti bisa diamankan ke sini. Bila nanti ada tindak lanjutnya, kita sudah tidak susah-susah lagi untuk mencari barang. Warga pun berharap pihak terkait segera memberikan tindakan lebih tegas kepada pemilik usaha miras jenis arak tersebut. Sebab warga khawatir jika toko masih beroperasi, miras masih saja beredar secara bebas dan tentunya akan merusak mental para pemuda generasi penerus bangsa. Karena peredaran miras yang dikonsumsi anak muda ini juga menimbulkan tindakan kriminal lainnya seperti pencurian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Untuk mengoptimalisasi pemanfaatan areal perhutanan sosial yang ada di wilayah Banyuwangi Selatan, kelompok masyarakat dari 3 desa di wilayah Kecamatan Tegal Limo dan Purwoharjo mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan Lembaga Arupa Yogyakarta pada Kamis 16 Desember 2021. Pemirsa, bertempat di Balai Desa Kedung Asri, Kecamatan Tegal Limo, kelompok masyarakat dari 3 desa yakni Desa Kedung Asri, Kendal Rejo, dan juga Desa Sumber Asri mengikuti kegiatan sosialisasi pengoptimalan pemanfaatan areal perhutanan sosial yang diadakan oleh Lembaga Arupa Yogyakarta pada Kamis 16 Desember 2021. Program yang mendapatkan dukungan dari DGM Indonesia dan Samdana Institute tersebut merupakan program lanjutan dari kegiatan 1,5 tahun yang lalu, di mana dalam program tersebut pihak Arupa sendiri mendorong legalitas masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan. Sosialisasi ini merupakan pemantapan setelah kesuksesan program sebelumnya, yakni adanya tambahan program yang akan direalisasikan dalam pengoptimalan hasil hutan yang sudah dikelola kelompok masyarakat saat ini. Sejumlah poin penting disepakati bersama, termasuk fasilitas pendampingan selama 6 bulan oleh Lembaga Arupa kepada kelompok masyarakat, terutama mendampingi mereka dalam hal legalitas serta membantu dalam hal memasarkan hasil olahannya. Program kelanjutan dari program kami yang 1,5 tahun yang lalu. Jadi 1,5 tahun yang lalu kan kita mendorong legalitas masyarakat memanfaatkan kawasan hutan dari program perhutanan sosial. Nah, itu ada beberapa kelompok sudah mendapatkan izin, gitu kan? Ada yang kelompok dapat izin 30 hektar, ada yang 800 hektar kemitraan, kemudian ada yang 2 kelompok di perairan Taman Nasional. Nah, kemudian kami oleh DGMI diberikan tambahan waktu program lagi selama 6 bulan ke depan untuk memfasilitasi masyarakat mengoptimalkan wilayah kelolanya itu. Jadi misalnya potensi dari mangrove itu mau dikembangkan usaha apa. Kemudian ada yang wisata, ada yang mau budidaya kepiting. Kemudian yang dari hasil perikanan misalnya yang lain apa. Oh, ada ibu-ibu pengen membangun kelompok usaha ini olahan dari hasil tangkapan nelayan. Entah apa, keripik atau abon atau apa, itu mau kita fasilitasi ke depan. Kemudian ada juga yang wisata. Nah, itu kemudian juga hasil dari mangrove misalnya daun atau apa, keripik atau apa, itu juga akan kita fasilitasi untuk 6 bulan ke depan melalui kegiatan penyusunan rencana usaha, pelatihan keterampilan teknisnya, pengolahannya, juga untuk pemasaran, dan juga kita fasilitasi untuk yang olahan makanan izin PIRT-nya. Selain mendongkrak kesejahteraan masyarakat yang saat ini sudah mengantongi izin untuk mengelola pemanfaatan areal kehutanan sosial, program ini diharapkan mampu menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat, terutama kelompok usia muda dan juga kelompok ibu rumah tangga. Kegiatan hari ini itu keberlanjutan dari program GM yang kedua. Sebenarnya kawan-kawan Arupa yang mendampingi warga di tepian alas Purwo itu proyeknya sudah selesai di bulan November kalau tidak salah. Tapi karena progresnya bagus dan masyarakat mendapatkan manfaat, bahkan kita dapat bonus, mereka setelah mendapat sumbangan perahu bahkan mendapat pesanan perahu, akhirnya kita tambah lagi selama 6 bulan.
Nah itu harapannya setelah dari proyek yang pertama yaitu mendapatkan pengakuan untuk pengelolaan kayak Kulin KK, PHPS. Nah warga atau kelompok tani hutan ini mendapatkan manfaat untuk keberlanjutan perekonomiannya dalam mengelola hutan atau pesisir. Di proyek yang top up ini akan ada pelatihan terkait bagaimana mengidentifikasi potensi yang ada di wilayah, bagaimana membangun bisnis plan-nya, karena kan kalau tidak terbangun bisnis plan, bagaimana kita bisa melihat produk itu memiliki nilai ekonomi. Dan di sini ada 3, kalau tidak salah tadi, produk kayak kepiting tadi, terus bagaimana bakau, dan bagaimana potensi pesisir dikelola oleh kelompok-kelompok perempuan. Nah itu yang akan kita teruskan, bagaimana memberikan pelatihan peningkatan kapasitas, sampai mereka mendapatkan ruang untuk menjual produk-produk. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.